Ya, selamat malam kakak sekalian. Kami dari kelompok Iqbal Mutek. Saya Pinanti Osean, NIM 135-22078. Saya Julian Chandra Sutadi, NIM 135-22080. Saya Imanus Bastian Girsang, NIM 135222058. Sekarang kami akan mendemonstrasikan Tuchil Sister yang terdiri dari OpenMPI, OpenMP, CUDA, dan AVX2. Pertama-tama kita akan status, git status, dan git log. Bisa dilihat di sini, sudah. Oke, ya. Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan baseline-nya, yaitu serial. Kita akan build dulu serialnya. Serial, itu kita akan eh, masih dengan kita menggunakan R-1 atau infinity berarti. Menggunakan pertama test case 1. Dan sekarang untuk yang test case 2, gunakan serial pada test case 1 memerlukan 6 detik, sedangkan test case 2 memerlukan 19 detik. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan OpenMPI. Oh ya, serial 1 ini grafnya. Serial 2 juga grafnya gini. Oke, kita sudah mengkompilnya untuk MPI. Mungkin kita bisa namain dengan nama yang sudah kita siapkan, MPI demo real. Terus itu kita akan memindahkan ke Sherpa, ya benar. Sekarang kita tes untuk saat dengan tes C1 dengan ya 2 PM. Oke, jadi untuk OMPI ini kami membaginya berdasarkan row. Jadi mungkin Anda bisa dilihat di sini ada distribute rows ini. Rows.proc itu berarti isinya kayak berapa banyak row yang satu proses itu bertanggung jawab kepada gitu kan. Dan start rows index, end rows index itu adalah suatu vektor yang isinya adalah indeks-indeks dari misalkan nih eh, suatu proses satu gitu bertanggung jawab untuk untuk memproses dari row sampai row 3 sampai 6 gitu. Berarti ini start row-nya 3, yes, ya, end row-nya 6 gitu misalkan. Ya sebenarnya mungkin dikurang satu ya gara-gara zero indexing, tapi basically seperti itu. Dan kami menggunakan uh, rank 0 itu sebagai kayak masternya gitu. Jadi di sini kita menggunakan MPI send jika Anda bukan rank 0, tapi rank 0 itu bakal mengumpulkan semuanya itu menggunakan MPI receive. Pembagiannya berdasarkan baris. Ya, pembagiannya berdasarkan baris. Oke, kita coba berikutnya. Tadi juga kalau dilihat di kodenya ada bagian MPI broadcast ya. Berarti nanti proses-proses yang bertanggung jawab untuk row tersebut akan broadcast kalau ternyata iterasi paling luar dari loop yang ada 3 itu adalah row yang dia tanggung jawab dia. Jadi nanti proses-proses yang lain menerima row itu dari si proses yang bertanggung jawab untuk row tersebut. Ya, itu penting karena flight WAR-cell itu bergantung pada ketika K tertentu, misal di K5, maka kita harus sudah menggunakan value-value terbaik dari KK sebelumnya. Jadi maka dari itu owner proses yang proses di K tertentu dan row tertentu itu harus membroadcast hasil terbaik yang mereka miliki.
Oke, lanjut ke test case 2 node Oke. N3. Kemudian kita melihat apa namanya hasil dari yang tadi kita sudah lakukan untuk test case 1 node 2. Oh ya, membutuhkan waktu eksekusi 4,5 detik. Kan waktu eksekusi 3,5 detik dan terakhir kan waktu ya 3,1 detik. Eh, Mungkin nanti untuk si grafnya akan dikasih lihat setelah di run semua ya. Oke, terakhir untuk yang test case 2 dengan node 4. Untuk test case 2 itu memerlukan 11. ya 12 detik. ya 18 detik. Untuk yang ini secara total memerlukan 13 detik, sedangkan yang 4 tadi baru sedikit selesai memerlukan 11,7 detik. Oke, terakhir kita bisa kelihatan graf-graf yang sudah dibikin, misalnya. Ini tes case 1 N3, tes case 1 N4, tes tes case 2 N2, tes case 2 N3, dan terakhir tes case 2 N4. Oke, untuk OMPI selesai. Selanjutnya ini akan mendemonstrasikan untuk OpenMP. Oke, kembali lagi mungkin Anda bisa lihat bahwa si itu sudah apa di jamnya sudah lewat mungkin berapa 1 jam atau apa. Tadi kami ada debugging untuk OpenMP, tunggu sebentar. Jadi mungkin seperti yang sudah jelaskan tuh OpenMP itu mirip dengan OpenMPI cara kerjanya, di mana apa namanya kita bagi pekerjaannya per row. Itu perubahan yang kita lakukan ada di sini 59 ini, di mana kita menaruh row-nya itu ya di luar dari si pragma om paralel ini. Karena apa? Karena kalau misalkan di dalam pragma om paralel, tentu setiap thread-nya itu bisa bilang kayak memiliki row sendiri gitu. Sedangkan kita critical row itu emang gara-gara emang row ini critical gitu. Apa namanya? Punya Shared variable. shared variable. Oke, mungkin kita bisa ulang OpenMP-nya. Oke, kita kompilasi ulang. Ini, dari 2 tes case 1 untuk OpenMP 1, 2. Lanjut untuk tes case 2. Akhir untuk test case 2 dengan thread 4. Tinggal kita lihatkan hasilnya. Untuk tes case 1 thread 2 butuh 4 detik. Untuk thread 3 3,6 detik. Untuk thread 4 butuh 3,3 detik.
Selanjutnya untuk test case 2, pada thread 2 memerlukan sekitar 12,5 detik, untuk thread 3 memerlukan 10,5 detik, dan untuk yang thread yang 4 memerlukan 10,2 detik. Oke, bisa dilihat grafnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan AVEX. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke AVX. Jadi untuk AVX sendiri itu dia menggunakan vector based parallelization, dan di sini mungkin kita langsung saja untuk melakukan compile. Dan mungkin kita langsung run saja untuk case satunya. Oke, maaf. Oke. Yes. Jadi ini untuk output dari AVX1. Untuk test case 1 bisa dilihat, dan mungkin kita bandingkan dengan serial 1. Bisa dilihat similarity-nya juga sama, dan juga untuk eksekusinya jauh lebih cepat, di mana dia itu hanya 2 second. Mungkin sekarang kita run untuk test case 2. Ya, untuk test case 2 juga harusnya jauh lebih cepat. Di sini eksekusinya hanya 7 detik. Mungkin kita bandingkan dengan serial 2. Bisa dilihat untuk similarity-nya juga sama, dan waktu eksekusinya beda jauh, 7 second berbanding dengan 19 second. Ya, mungkin untuk penjelasan kodenya, jadi AVX itu menggunakan vector based parallelization, di mana pada dasarnya register yang digunakan itu 256 bit, dan karena double itu 64 bit, maka kita bisa melakukan 4 operasi sekaligus. Apabila mungkin tipe datanya berbeda lagi, kita sebenarnya bisa melakukan looping yang jauh lebih cepat. Mungkin kita mulai dari cosine similarity dulu. Jadi untuk cosine similarity di sini kita men-set semua value recurring-nya dengan 0 dulu, dan kemudian kita mengakses value-value yang akan kita jumlahkan tuh setiap lompatan 4, sehingga jauh lebih cepat, bisa dibilang 4 kali lebih cepat. Jika dilihat juga ini relatif hampir 4 kali hingga 3 kali lebih cepat, yang dimana pada dasarnya tuh AVX memanfaatkan operasi setiap 4 penjumlahan tersebut untuk melakukan apapun yang perlu dia lakukan. Dan ketika sudah mendapatkan recurring dari 4 keempat register tersebut, dimasukkan ke satu nilai final, yaitu .sum, normalize sum, dan juga normal base sum. Ini panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B. Dan karena disimpan dalam 4 ya, jadi kita menjumlahkan semuanya dari 0 sampai 3. Dan untuk apabila panjangnya tidak habis tiba di 4, maka kita menambahkan dari tailnya dengan penambahan secara serial manual. Dan untuk konsep dari paralelisasi di fluid wire cell-nya sendiri, sebenarnya menggunakan konsep yang sama. Jadi pada dasarnya kita, karena yang bisa diparalelisasi adalah perhitungan J-nya atau perhitungan I-nya yang di paling dalam, maka dari itu kita menghitung setiap lipatan 4 juga. Dan di sini kita masukkan dari J plus 3, J plus 2, J plus 1, dan juga J. Dan dari kedua vektor ini kita cari, ini ada beberapa kasus khusus untuk misalkan R sama dengan 1, itu kita langsung menambah, karena dengan rumus yang ada itu memang hanya perlu menambahkan. Apabila R-nya sama dengan 2, rumusnya seperti ini. Apabila R-nya sama dengan min 1, rumusnya langsung mengambil maksimum dari setiap elemen vektor. Nah, yang sedikit berbeda itu adalah apabila kita menggunakan R sama dengan tidak 1, tidak 2, dan juga tidak infinity, karena di sini akan jauh lebih lama, karena di sini kita menggunakan operasi POW. Dan mungkin untuk mencoba ya, melihat bagaimana performa dari apabila menggunakan R yang di ruang 1, 2, dan juga min 1, kita coba di sini untuk make AVX run dengan R sama dengan 3. Nah, bisa dilihat bahwa di sini dia memakan waktu 9 detik, yang bahkan lebih lama dari serial yang hanya sekitar 6 detik, karena operasi POW di sini cukup overhead yang parah, sehingga dapat membuat operasinya menjadi sangat lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke CUDA.
Baik, selanjutnya tentang kuda, mungkin sebelum pindah ke Google Colab karena nanti akan run di environment sana, mungkin kita bisa lihat kodenya dulu di sini. Untuk yang file kuda ini ada dua tempat di mana paralelisasi itu terjadi. Yang pertama itu yang pasti untuk perhitungan float warshell-nya. Jadi di mana ya? Di sini. Iya. Jadi kalau dilihat, yang pertama harus dilakukan pasti karena kuda kita melakukan transfer memory atau seperti memcopy itu bisanya dengan struktur data yang standar. Jadi semuanya dibuat jadi satu array yang flatten dari awalnya matrix sehingga diaksesnya dengan perkalian seperti ini. Ini nanti akan jadi input untuk kernel perhitungan dengan kudanya. Dan kalau dilihat walaupun float warshell algorithm itu punya 3 loop I dan J, tapi sebetulnya I dan J itu sebagai satu pasangan I dan J itu independen dari pasangan I dan J yang lain. Sehingga dapat dipandang bahwa parallelisasinya itu dilakukan untuk tiap K saja, tidak peduli I dan J-nya seperti apa. Nah, nanti untuk setiap K-nya harus tetap berurutan dipanggil, akan dipanggil fungsi Floyd Minkowski, ya namanya salah, Floyd Warshell kernel. Jadi di sini nanti dihitung I dan J untuk setiap kuda thread-nya itu apa, berdasarkan block dimension dan thread index mereka, lalu ya melakukan perhitungan seperti biasa. Nah, untuk ya menurut asumsi kami, untuk efisiensi, daripada melakukan banyak if-else, kami melakukan passing parameter is-Chebyshev di sini. Chebyshev itu adalah Minkowski untuk infinity, artinya untuk infinity. Artinya daripada melakukan if-else baru melakukan perhitungan fmax ataupun pow, di sini dilakukan adalah menghitung dua kasus. Yang pertama, kalau kasusnya is-Chebyshev atau infinity, berarti diperlukan adalah nilai maksimum dari dua value. Sedangkan kalau untuk yang kasus lainnya, berarti kan dilakukan perpangkatan. Nah, jadi nanti yang dilakukan adalah mengubah statement if-else menjadi seperti ini. Kalau is-Chebyshev bernilai 1 atau dia betul Chebyshev, maka yang digunakan adalah nilai T1, dan kalau bernilai false, yang digunakan adalah nilai T2. Paralelisasi yang kedua yang dilakukan adalah untuk perhitungan cosine similarity. Mana ini ya? Nah, jadi untuk perhitungan cosine similarity ini ada yang bisa diparalelisasi adalah perhitungan untuk setiap pair sebetulnya. Jadi yang dilakukan di program ini kan menghitung cosine similarity dari tiap row yang ada di graf inisial. Nah, jadi di paralelisasi pertama adalah perhitungan norms, karena perhitungan norms dari tiap row itu independen. Dan yang kedua adalah paralelisasi dari perhitungan distance dari dua pair. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, cosine distance kernel, ya di cosine distance kernel ini ya dia akan dapat I dan J, artinya pasangan pair dari row I dan row J, lalu yang menghitung distance dari kedua row tersebut. Sekarang kita akan coba demonstrasikan pada Google Colab. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Kita save. Kita compile dengan file name namanya test. Jadi di sini untuk yang digunakan adalah R infinity. Kalau untuk case pertama, jalankan. Kita jalankan juga untuk case kedua. Kalau kita lihat hasilnya untuk yang pertama, mungkin kita bisa lihat langsung bagian bawahnya ini sama persis dengan yang serial. Total waktunya 0 second. Mungkin sekaligus untuk verifikasi gitu ya. Ini serial yang pertama. Oke. Jadi seperti itu, sama dengan ini. Kasus yang T-nya 2. Ini lihat hasilnya juga sama. Terima kasih. Terima kasih.